Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Para jamaah ikhwan wa akhwat, jamaah pengajian Masjid Ar-Raudhah Jombang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah yang tak terhingga atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga sampai detik ini kita semuanya masih dalam naungan, masih dalam izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam hari ini kita mendapatkan hidayahnya, hidayah untuk menjadi orang muslim, sehingga dengan keislaman kita ini kita berusaha untuk menjaganya, menjaga keislaman kita, menjaga hidayah kita. Para jamaah, tidak semua manusia bisa mendapatkan hidayah Islam, dan tidak semua orang Islam bisa mendapatkan hidayah untuk menetapi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam para jamaah mudah-mudahan senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan dengan ucapan salawat, karena Rasulullah pernah mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan selawat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan ke muka bumi ini, di antara lain adalah inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya
Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ikhwan wa akhwat, hadis ini seakan-akan menjelaskan bahwasanya Rasulullah ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Padahal tugas Rasulullah itu sangat banyak. Akan tetapi kalimat inni bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, ini seakan-akan bahwasanya akhlak itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ini, di dalam beragama, di dalam bernegara, di dalam bertetangga, di dalam kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan Rasulullah sendiri juga pernah menyatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat zahir kalian. Allah itu tidak menilai seseorang berdasarkan apakah kalian itu ganteng apa kurang ganteng, ayu apa kurang ayu, gagah apa ora gagah. Allah itu tidak melihat hambanya ini berdasarkan apakah kamu itu sugih, kaya, apa melarat, apa tidak mampu dan lain sebagainya. Walakin Allah yang duru fi qulubikum. Akan tapi Allah itu melihat hambanya ini berdasarkan hatinya, berdasarkan hatinya. Hadis ini menegaskan kepada kita, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwasanya yang paling utama kita ini harus menjaga kesehatan rohani. Ya. Karena banyak orang yang menekankan dirinya untuk menjaga kesehatan jasmaninya, akan tetapi rohaninya tidak dijaga. Padahal dua-duanya ini sangat penting, yakni menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan jasmani dan rohani itu berbeda. Kalau bapak-bapak kepingin awake sehat, biasanya sampeyan niku nek mangan sedina ping pinten? Ping 3 nggih. Sedina mangan ping 3, awake cek tetep sehat. Durung kok diitung tuku bakso. Iya. Durung maneh ngombene STMJ. Ditambah gurung camilane dan lain sebagainya. Intinya awake cek sehat. Marunu fitness, futsal, bal-balan, lari pagi, ya. Ono sing senam dan lain sebagainya. Itu semuanya bertujuan untuk menyehatkan jasmani. Akan tapi banyak saudara-saudara kita ini tidak menyadari bahwasanya kesehatan rohani itu juga tidak kalah pentingnya. Kesehatan rohani tidak kalah pentingnya. Makanya jangan kaget kalau ada seseorang yang dia itu badannya kekar, awake gede, fitness kuat, ngangkat barbel kuat, tapi krungu adzan gak kuat melaku, mendengar adzan gak kuat jalan, bal-balan melayune banter, futsal luar biasa lincai, tapi ada adzan Allahu akbar, gak kuat melaku nang masjid. Begitu juga ono pengajian, lebih-lebih tahu
ada jadwal pengajian, tahu ono pengajian, itu berat. Berat untuk menempuh tempat pengajian. Kenapa? Karena banyak memprioritaskan pada kesehatan jasmani tapi rohaninya tidak. Para jamaah, jenengan kalau tidak makan sehari rasanya gimana? Piye rasane Pak? Lemes. Rong dino gak mangan piye? Telung dino gak mangan? Ngeblak. Petang dino ambulan gratis. Nggih. Sama rohani kula sama juga begitu. Ketika satu hari kita tidak ngasih makanan rohani, maka lemes rohani kita, bakal lemas. Gampang ditindas setan. 2 hari nggak makan, nggak ngaji, gak ada pengajian dan lain sebagainya, lemes banget. 3 hari, rohani kalau mbak sampean bakal pingsan. Makanya kalau mbak sampean sedino ngitung aku sedino mangan ping pindho, ya minimal kalau mbak sampean ngrungokno pengajian ping pindho. Ngaji, mari ngaji kene, aku mending ngaji nang kono. Oh ngajine sedina pisan pengajian, marunu buka YouTube pisan, marunu maca Quran pisan dan lain sebagainya. Itu harus senantiasa seperti itu untuk mengimbangi kesehatan jasmani, rohaninya juga harus sehat. Makanya kalau mbak sampean nek Ramadan Pak, contoh Ramadan sik suwe nggih. Nek Ramadan niku sampean ndelok nek awan wakeh warung ketok sikile. Nggih. Sing mangan ketok sikile tok. Sikile dudu sikile arek cilik, sikile wong gede-gede. Nggih. Padahal anak sampean SD ya kelas 4, kelas 5 niku pun poso. Tapi wong gerang-gerang gedene kaya ngono gak poso. Kenapa? Rohaninya sakit. Dan itu parah sakitnya. Karena tidak kasih suplemen. Ya. Maka dari itu para jamaah, begitu juga kalau mbak sampean, banyak di antara kita ini, ya, yang mungkin jasmaninya kelihatan kalau mbak sampean pakai kopiah, ya, pakai jenggot, ibu-ibu pakai jilbab dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang akhlaknya tidak baik, tidak menjaga akhlaknya, baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada teman, saudara, dan masyarakat sekitarnya. Islam agama yang paripurna, yang dimana di agama-agama yang lain tidak diajarkan. Agama-agama yang lain cuma memerintahkan berbuatlah baik, tapi tidak dicontohkan bagaimana tata cara berbuat baik dan seperti apa. Tapi kalau Islam, ketika diperintahkan untuk beramal baik, beramal soleh, berkelakuan baik, maka Islam diberitahukan cara berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berbuat baik itu?" Di sini dijelaskan bahwasanya berbuat baik itu adalah albirru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Ada seorang sahabat namanya Nawas. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang masalah kebaikan dan dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah berakhlak mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah
albir. Apa itu albir? Berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Kata Rasulullah, husnul khuluq, berakhlak mulia. Para jamaah, kita tahu bahwasanya berbuat baik itu macamnya sangat banyak. Berbuat baik itu banyak sekali macamnya, tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika ditanya, apakah albir itu ya Rasulullah? Apakah berbuat baik itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbuat baik adalah berakhlak mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada apa dengan kalimat berakhlak mulia ini? Kok seakan-akan berakhlak mulia ini mencakup seluruh amal kebaikan di muka bumi ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula mbek sampean adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup dengan baik tanpa adanya makhluk yang lain, tanpa adanya manusia yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia tidak dibiarkan saja, akan tapi Allah mengutus Rasulnya supaya memberi pelajaran bagaimana cara hidup bersama orang lain. Karena mau tidak mau kalau biasa meniki hidup bersama anak, bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, hidup dengan tetangga, hidup dengan masyarakat, bahkan masyarakat di luar negara kalau mbak sampean. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Islam adalah ketika kula mbek sampean ini berakhlak dengan siapapun, akhlaknya akhlak mulia, maka kita dikasih gajian, dikai bayaran be Allah, jenenge pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sampean beribadah sholat umpama nih, sampean sholat berapa menit? Sholat isya mau berapa menit? Anggaplah 10 menit. Maghrib juga begitu, 5 kali berarti 50 menit. Anggaplah seperti itu. Sampean ibadah sholat sebentar sekali, ya. Tapi ketika bertemu dengan keluarga, berapa jam sampean sama anak dan istri? Ya. Ketika sampean berkumpul dengan orang tua, bersama orang tua, berapa jam sampean? Enggak, saya kerja. Berapa jam sampean kerja bersama karyawan, bersama teman-teman, bersama atasan ataupun bawahan? Enggak, saya berdagang. Betapa banyak sampean berdagang, bertemu dengan penjual dan pembeli yang lain. Semuanya itu kalau kelompok sampean mempergunakan akhlak mulia, maka pertemuan kita yang berjam-jam itu dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya albirru husnul khuluq. Berbuat baik itu ada pada akhlak yang mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, Al-Hajju Arafatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai dan Imam Ahmad. Rasulullah menyatakan haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Padahal kita tahu haji itu macamnya, rukun-rukunnya banyak, ya. Tapi Rasulullah menyatakan haji itu Arafah. Ini menunjukkan inti daripada haji ada di Arafah. Ya. Begitu juga dengan kalimat albirru husnul khuluq. Kebaikan itu intinya ada pada akhlak, terkumpul di dalam akhlak. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Saking pentingnya berakhlak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengumpamakan orang yang memiliki akhlak mulia, akhlak kepada bapaknya, kepada anak dan istrinya, akhlak kepada tetangganya, akhlak kepada temannya, akhlak kepada yang lain-lainnya, handai taulan dan sebagainya. Itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang setiap hari puasa sunnah dan sholat malam. Ya, makanya ya, ini luar biasa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan innar rajula la yudriku bi husnil khuluqihi. Sesungguhnya seseorang itu tidak diketahui, tidak dinilai, tidak ketinggalan bi husnil khuluq. Seseorang yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana darajatun shaimun wal qaimun, yang mana dia itu diumpamakan derajatnya sama dengan derajatnya orang-orang yang setiap hari berpuasa dan setiap hari sholat malam. Jadi dinyatakan seseorang itu tidak diketahui, seorang itu yang memiliki akhlak mulia tidak diketahui kecuali derajatnya itu sama dengan derajatnya orang yang setiap hari sholat sunnah malam, tahajud, dan setiap hari puasa sunnah. Masya Allah para jamaah ya. Belum mbak sampean kira-kira bendino sholat bengi ta mboten? Bendino tahajud para jamaah. Belum mbak sampean bendino poso ta mboten? Oh mboten oleh nek poso bendino. Iya memang gak ono ajarane bendino. Cuma umpamanya seperti orang yang berpuasa setiap hari. Iya. Makanya para jamaah, mungkin nanti di antara kita itu ada orang-orang ya yang ibadahnya kurang bagus, sholatnya kurang bagus, ya ininya kurang bagus, tapi akhlaknya bagus, sehingga dia bisa masuk surga. Akhlaknya bagus, tertutupi kekurangannya dengan akhlak yang bagus. Kenapa? Kalau mbak sampean bisa jadi mari sholat wajib, gak sholat sunnah, posone Ramadan tok, Senin Kemis ambekane duduk posone. Ya. Nek tanggal tuwek niku Senin Kemis rasane lho. Senin Kemis kalau mbak sampean gak poso, tapi ada yang akhlaknya bagus dengan orang tuanya, tutur katanya santun dengan anak dan istrinya luar biasa, dengan tetangga temannya luar biasa. Sehingga dia bisa menyaingi orang yang setiap hari sholat malam. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang atau di antara kalian nanti yang paling dekat dengan aku kelak pada hari kiamat, tempat duduknya yang paling dekat dengan aku adalah akhasinukum akhlakon, atau akhasanukum akhlakon, yakni orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi para jamaah, derajat orang yang memiliki akhlak baik itu nanti dia akan duduk paling dekat dengan Rasulullah.
Makanya kalau mbak sampai nek kepingin akhlaknya baik, nek kepingin cedek mbak Kanjeng Nabi, okay, nanti di akhirat menemani Kanjeng Nabi, perbaikilah akhlak. Para jamaah, kira-kira akhlak niku penting mboten zaman sakniki? Sangat penting. Mboten sakniki mawon. Zaman biyen nggih penting. Nggih. Nek ningali sabdane Rasulullah, ini buistu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti zaman jahiliyah dulu akhlak itu sudah ada. Kita mengenal akhlak-akhlaknya orang kafir Quraisy dulu itu, masya Allah, mereka itu sangat dermawan, berlomba-lomba dalam dermawan, untuk menyantuni dan nyumbang orang-orang yang ikut hadir di Ka'bah, yang tawaf di Ka'bah itu dijamin saingan, kabilah-kabilah itu saingan, kesetiaan kawanan itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Akan tapi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan itu, karena masih banyak akhlak-akhlak yang perlu diperbaiki. Suami kepada istri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula mbek sampean ngapunten sing wis ngaji bendina, sering ngaji, kula mbek sampean harus bisa menjadi contoh orang-orang yang belum ngaji. Contoh bagi orang-orang yang baru ngaji. Apa mana kula mbek sampean ngaji sunnah. Jadilah contoh, menjadi bapak yang teduh bagi anak-anaknya, teduh bagi istrinya, istri siji nek istrinya luwe teko siji sing teduh. Aja medhit dadi wong lanang. Nek sampean mau dadi wong lanang medhit, Gusti Allah medhit nang sampean. Rezekine kurang lancar. Aja kereng dadi wong lanang. Nggih. Sing santun. Nggih. Cirine wong lanang iku disenengi bojone mbek anake iku nek ana bapake nang omah, wong wedok mbek anak iku kerasan. Seneng. Iya. Anake nek ana wong tuane seneng. Nggih. Nek ana anake, bapake ana omah, anake moro-moro metu wucul wedi mbek bapake. Iya. Iki para jamaah. Nggih. Hasan Al-Basri menyatakan hakikatun husnul khuluq, hakikat husnul khuluq itu adalah berperingai yang santun, wakaful ada, wakaful ada itu tidak menyakiti orang, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum peringainya. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jadi hakikatnya yang orang yang punya akhlak baik itu adalah sopan santun, duwe adab ansor, memiliki karakter lemah lembut, tidak kasar, dan juga tidak menyakiti. Maksudnya ngomong sang ngomong uang seneng. Perkataannya ditunggu-tunggu orang. Nek ana bojone, nek ana wong lanang ngomong bojone seneng. Anake krungu ya seneng, gak wedi. Ngomong mbek kancane ya seneng, gak tersinggung. Memiliki karyawane ya seneng. Tidak menyakiti. Kayak kadang-kadang kan kalau misalnya kan senengannya nyindir, ngomongnya apik tapi nyindir. Hati-hati.
apa maneh ngrasani, apa maneh mencela dan lain sebagainya. Wa talaqatul wajhi, dan wajahnya ini teduh, murah senyum. Jenengan niku nek didelok wong iku senyum. Aja mencureng. Aja becong. Apa becong iki? Mecoco wae. Nggih. Bah tanggal 6 tanggal tuwek tetep. Nggih. Apa maneh nang istri, apa maneh nang suami. Nggih. Jadi wajah ini senyum para jamaah. Wong delok niku seneng mboten wedi. Ngapunten. Nggih, ngapunten. Banyak di antara kita itu nggih ya, sering ngaji, pakaiane luar biasa sunai, katok jenggote didelok wong tambah wedi. Nggih ya. Wong tambah wedi. Kadang-kadang gak gelem jawab salam. Tambah wedi maneh wong. Disapa gak noleh. Nggih. Loh, ada orang-orang seperti itu. Nggih. Banyak orang-orang seperti itu. Padahal kalau Mbak Samen ini semakin mengenal sunnah, semakin ngaji, harus semakin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dengan siapa aja, dengan teman ataupun lawan, disenengi, disegani, dikangeni. Nggih. Apalagi dengan istri-istrinya. Nggih. Dengan istri-istrinya. Nggih. Sangat dirindukan, apalagi dengan teman-temannya, yakni para sahabat. Seweneng nek ana Kanjeng Nabi. Nggih. Nek ana Kanjeng Nabi seneng. Karena Rasulullah niku senengane menampakkan wajah yang sumringah. Para jamaah, senyum itu adalah ibadah. Ibadah sama li akhikum ibadatun. Ya. Senyum kepada saudara itu ibadah. Senyum tak lho niku nggih. Nggih. Hati-hati para jamaah. Nggih, kula mbek sampean jangan punya peringai wajah yang cemberut, nggih. Kula mbek sampean niku wis dodono sumringae. Nggih. Masalah wajah sumringae iku kena digawe kena gak digawe. Tapi wong Islam kudu digawe, gawein wajah sing enak didelok. Nggih. Apa maneh sampean sing jenggoten wetel nggih. Nek gak ngguyune wong wedi, Pak. Nggih. Wong wedi. Tapi nek sampean jenggoten ketel, nggih. Lebat, nggih. Dan bathuk ireng, sampean murah senyum, orang itu senang, Pak. Orang itu senang sehingga cap teroris itu hilang. Ya. Mergo orang-orang kan sing dianggap teroris itu kan wong ngoten-ngoten niku. Nah, makanya kita hilangkan dengan akhlak yang mulia. Ibu-ibu juga begitu. Ngapunten ibu-ibu, nggih. Ya, ibu itu yang ngaji, kadang-kadang yang cadaran, nggih, yang pakai cadar, ngaji untuk gembul kelompok akhwat gak ketok wong lanang, iku cadare gak dibuka. Sampeyan buka. Biar saling kenal, saling sayang, saling mengenal. Nggak usah malu. Memang wajah kita ciptakan Allah seperti itu. Ya. Kalau mbak sampeyan dikasih Allah wajah yang bagus, alhamdulillah. Yang kurang bagus juga alhamdulillah. Wajahku kurang bagus, tak tutupane gak dibuka izin. Anggitine gak sampeyan buka iku iso dadi apik ngoten ta. Sama. Jadi Allah itu tidak melihat innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah enggak melihat wajah kita. Nggih. Makanya sampean wajahe nilainya 90 apa wajah nilainya swidak. Masa Allah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan akhlak kita bagus, hati kita bagus. Itu akan dapat nilai poin dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okay. Jadi asal kayak kula mbek sampean kepingin cedek ambek Kanjeng Nabi nanti di akhirat, maka ayo diperbaiki akhlaknya. Ngapunten, karena memang kita itu kadang-kadang sering ngaji, walaupun sering ngaji, materi ini pancet ae mamane, materi ini pancet ae, tapi kula mbek sampean belum mengamalkan. Sehingga kalau misalnya mendengar sekali, oh mendengar, iki pengajian iki mana, semakin lama semakin kuat. Hidayah semakin masuk ke dalam hati kula mbek sampean, ke dalam keimanan kula mbek sampean.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan laisa sayun asqala fil mizan min khuluqi. Para jamaah, kata Rasulullah, tidak ada yang lebih berat nanti di timbangan Allah, ya, selain daripada timbangan akhlak yang baik. Ini para jamaah. Jadi nanti manusia itu ketika meninggal, ya, kelompok semen dibangkitkan, nanti dikiring nang masar, kemudian kelompok semen disidang, ditimbang. Ya, ada yaumul mizan, hari untuk ditimbang amal baik kelompok semen di dunia. Ya. Masya Allah, kata Rasulullah, laisa sayun asqala fil mizan min khuluqi. Tidak ada yang membandingi beratnya timbangan kelak di akhirat, ya, tidak ada yang bisa membandingi akhlak yang baik. Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan albirru husnul khuluq. Yang namanya baik itu adalah baik akhlaknya. Kenapa? Karena memang setiap kelompok semen ketemu teman, bersama ibu, bersama anak, bersama istri, itu semuanya dikasih pahala sama Allah. Ya. Jadi setiap saat kelompok semen 1 jam bersama istri dengan baik dapat pahala 1 jam. 1 jam bersama bapak dengan baik dapat pahala kelompok semen 1 jam. Pindah mana budal kerja di tempat pekerjaan kelompok semen baik kerjaannya dan baik dengan karyawan yang lain akhlaknya. 8 jam bekerja di pabrik kelompok semen dapat pahala. Bayangkan. Makanya timbangannya sangat berat. Tidak kerasa, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok semen jangan mengira yang namanya yang dapat ibadah, yang dapat pahala itu adalah amalan-amalan zakat, puasa, sholat dan sebagainya. Itu salah satu. Okay. Yang paling banyak waktu untuk mendapatkan pahala itu adalah dengan akhlak. Ya. Makanya ibadah itu maknanya sangat luas. Syekh Muhammad Jamil Zainu mendefinisikan ibadah ismun jami'un lima yuhibbullahu min af'ali wa aqwali. Ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih lengkap lagi. Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardau min af'ali wa aqwali zahirihi au batinihi. Ibadah itu adalah segala jenis amal berupa perbuatan ataupun perkataan yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, yang diridhai Allah dan dicintai oleh Allah, itu bernilai ibadah. Apa itu yang dicintai Allah dan diridhai Allah? Yaitu sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kata Rasulullah, ini bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak ini adalah ibadah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia itu dicintai oleh Allah. Akhlak yang mulia itu, okay, bahkan para jamaah, orang kalau berakhlak mulia itu, okay, dia di bumi akan dicintai oleh Allah. Di langit akan dicintai, di bumi dicintai manusia, di langit dicintai Allah. Ya. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim, dalam surat Nun. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Yeah. Sampai-sampai Allah itu memuji Nabi Muhammad. Yeah. Berarti orang yang mencontoh Nabi Muhammad, dia juga akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Yeah. Saya yakin Bapak Ibu jenengan nek kali bojone lemah lembut, bapak-bapak nek gembul bojone lemah lembut, gak nyentaan, gak muring-muringan, murah senyum, bojo sampean seneng ta mboten? Seneng ta mboten? Ya. Walaupun sampean kei duit arang-arang iku sik ana senenge. Walaupun dikei duit kurang sik ana senenge. Daripada sampean kei duit akeh marunu sampean lokno. Iya. Gile bayaran. Awas ya aja dintekno ya. Iki jatane sak wulan iki. Nggih. Hati-hati para jamaah.
Begitu juga dengan tetangga. Ya. Orang yang suka memberi, orang dermawan itu berarti akhlaknya baik napa mboten? Baik. Bapak Ibu, sampean punya uang 10 juta, sampean sedekahno, apik ta mboten? Saya ta mboten? Kok kana sing jawab nggih. Durung mangan soto kaya ini wong ya. Sampean punya 10 juta, 20 juta sampean sedekahkan. Itu ada batasnya para jamaah. Orang dermawan ada batasnya. Tapi orang berakhlak baik tidak ada batasnya. Ya. 10 juta sampean kekno tonggo-tonggo sampean dedet ya. Dikekno wong pira mamane? Uman 1.000 ding, entek mari. Sampean gaesok maneh, gak duwe dhuwit maneh masalahe. Coba sampean akhlak. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum, terus pun dikabari. Ketemu mamane kancane, pripun kabar sampean? Gak tahu ketemu. Ya apa, menit dolen nang nggon aku ae mlaku-mlaku dan sebagainya. Tiap hari kita ketemu teman. Tiap hari ketemu istri, tiap hari ketemu anak, tiap hari ketemu orang tua. Tidak ada habisnya pahala yang didapatkan dari akhlak. Tapi nek sampean njagakno duwe ada batasnya. Nggih. Makanya akhlak ini benar-benar harus kalau mbak sampean pupuk. Harus benar-benar dilatih. Nggih. Kenapa para jamaah? Nggih. Karena menjaga akhlak ya, itu tidak sia-sia. Berakhlak baik itu tidak sia-sia. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, kula mbek sampean juga diiming-iming oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diiming-iming siapa? Orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nggih, ngapunten. Banyak orang nggih sing ngomong kula niki watek kula nggih ngeten niki. Angel kula niku ngubah. Nek esuk kula niki gawene ngamuk ae. Enten mau model ngoten niku. Saya itu watak saya keras. Saya ini orang luar Jawa, saya ini orang Makassar. Watak saya keras. Ada orang yang ngomong seperti itu. Saya ini kalau mendengarkan seperti ini, saya ini mesti marah. Hati-hati. Nggih. Hati-hati, itu kelemahan sampean yang harus diperbaiki. Orang yang mau memperbaiki itu para jamaah, kata Rasulullah, nggih. Ana zaimun bi baiti fi a'lal jannah, fi a'lal jannati. Aku menjamin sebuah istana yang paling tinggi, sebuah istana di surga yang paling tinggi. Aku akan menjamin orang ini akan mendapatkan istana di surga yang paling tinggi. Siapa? Liman hasuna khuluquhu. Dalam riwayat yang lain, liman hasana khuluquhu. Yakni orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Berarti hadis ini menunjukkan akhlak itu bisa diperbaiki. Akhlak itu bisa diperbaiki. Jadi nek sampean ngomong watak kula memang ngeten iki, Bu. Ya. Eling ngono, bojoku, anakku. Pokoknya bapak ini mulai kerja, ya. Ojo kadek ngomong aneh-aneh. Bapak ini mulai kerja itu pegel, gampang ngamuk. Itu harus dihilangkan. Berarti nggih, sampean iki digodha setan kono kene gak kene, kene gak kene, kene gak kene, digodha pas mulai kerja kene. Itu kelemahan sampean dan itu harus diperbaiki. Ibu-ibu jenengan punya kelemahan apa? Nek esuk rempong. Ya rempong niku repot banget. Ya masak, ya kora-kora, ya umbah-umbah, ya ngramut anak. Nggih. Koyok-koyok penggawean tumpuk neblek. Ya. Engko nek anake rewel, ngamuk. Nek anake ngene, muring-muring. Hati-hati. Itu berarti sampean ketika ibadah sholat bagus, puasa bagus, sholat sunai bagus, maca Qur'ane bagus.
ternyata pas pagi hari kalau mbak sampean kelemahannya di situ. Dan kelemahan itu dimanfaatkan oleh iblis dan setan. Dan kalau mbak sampean harus memperbaiki kelemahan yang ada itu. Nggih. Padha mbek ngeten para jamaah, padha mbek bal-balan iku lho nggih. Ngapunten. Nggih. Pelatih nggih nek musuhan nggih umpamane sepak bola niku Manchester City ambek MU umpamane nggih. Pelatih itu pasti akan melihat kelemahan lawannya di mana. Nggih. Oh, kelemahan iki libero, back kanan. Berarti kok serang untuk kanan terus. Nggih ta mboten? Lah, pelatih MU tahu kalau kelemahannya di back kanan. Nggih. Maka dia setelah tanding kalah, dia akan memperbaiki back kanan. Nggih ta mboten? Back kanan harus saya perbaiki. Nggih. Kamu harus begini. Latihanmu harus begini. Nek gak iso, aku golek tuku wong anyar maneh. Pemain anyar yang lebih kuat untuk buntoni kelemahan. Bapak Ibu, kalau mbak sampean digoda setan didoleki kelemahane di mana, itu sampean perbaiki. Nek kalau mbak sampean mau memperbaiki itu kata Rasulullah, ana zaimun, aku akan menjamin bi baiti a'lal jannah, fi a'lal jannah. Nggih. Orang ini akan dibangunkan rumah atau istana di surga yang paling tinggi. Ya. Siapa dia? Liman hasuna khuluquhu. Atau liman hasuna khuluquhu. yakni orang-orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Sehingga sekarang ada istilah hijrah, ada istilah orang-orang hijrah, ya. Kan populer istilah hijrah nih, hijrah itu momen sampean biyen aku muring-muringan, sak joge aku ngaji kenal sunnah, aku wis gak muring-muringan. Aku dulu yang biasanya pelit, sekarang aku tidak pelit. Nek duwe bojone dikai ya, ibuke anake nggih, bapake gak duwe wis entek. Gak apa-apa, yang penting bahagia orang-orang di sekitar kita. Ya, saya dulu yang suka begini, saya akhirnya menjadi begini. Itu namanya apa? Hijrah. Kenapa? Karena hadis Rasulullah ini membuktikan bahasanya akhlak itu bisa diperbaiki. Oke. Ya. Makanya akhlak itu dibagi dua, para jamaah, nggih. Akhlak itu dibagi dua. Akhlak jibli, nggih, dan akhlak muhtasib. Akhlak jibli itu apa? Akhlak jibli itu teko turunane wisan. Nggih. Jare wong Jawa iku teko keluwake. Napa keluwete, Bang ya? Anjene teko keluwete ya ngono iku wis. Nggih. Kan enten Pak arek kecilik sampai gede ku gak iso ngguyu. Nggih, enten mboten? Aku tak delok kok gak tau ngguyu ya. Ana arek iku nggih ya. Gede-gede moro-moro ngamukan, senengane ngamuk. Iki ket biyen nggih sampean duwe kanca nggih ya, kanca ket biyen. Iki kanca ya iki ket biyen. Pancet ae ket kancaku SD sampai SMA sik ngamukan ae. Ada seperti itu. Ya. Tapi juga ada akhlak yang dari kecil anak ini suka senyum. Dari kecil anak ini suka berbagi nek sekolah, dibontoti ibune gitu. Siapa yang mau? Ayo, ada. Nggih. Dari kecil anak ini sudah bagus. Dari kecil sudah diajari sopan santun. Nggih. Nek ngomong mbek kancane sampean. Nggih. Kan ana kancane kon. Sampe nyeluk bapake kon. Iya. Pak kon kate nang ndi, Pak? Lho. Gak enak dirungokno kuping ya. Mergane apa? Kecile bapake ya ngono. Nggih. Anake ngomong, "Le kon kok dolen nang ndi arep le?" Le kon kok arep dolen nang ndi? Kecile bapake ngoko njambal. Tapi gede-gede bapake kepingin anake gak njambal. Ya gak iso wong sampean gak tau muruki. Nggih, kalau sampean nang ngono sih nek ana wong gede, ngomong sing sopan mbek wong tuwek. Itu Pak Lekmu ngomong sing basa. Lho bapake lho gak tau basa nang anake. Kepingin anake basa. Nah, nek bapake kecilik basa, insyaallah anake ya melok basa. Nggih. Lah, ada karakter-karakter seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dan karakter yang muhtasib. Muhtasib itu karakter yang dia berusaha untuk mengubah. Nggih. Dulu RM senyum susah, pelit, jangankan ya ambek wong liya, ambek bojone lu medit. Jangankan ambek bojone, ambek awake dhewe lu medit, bayaran digegem ae. Ya.
Gambe ana wong njuluki iku tangane tangan petinju iku. Oh petinju iku, Pak. Engkau wegem. Kate ngelokno medhit iku sungkan, iku petinju iku ngono. Tangane gegem. Ana maneh ndukure gegem. Napa? Iku ya ngapunten. Iku nek ngising, ya ana laler menclok teleke dipecut. Dipecut kowe. Saking medhite. Ana wong sing ngomong medhot ngoten niku, Pak. Ya. Tapi ketika besar-besar dia ngaji, dia tahu harus begini, dia tahu harus begini, ini akhlak yang baik, akhlak yang baik, dia berusaha untuk mengubah. Ya. Istri yang biasanya ngomong mbek wong, ngapunten ibu-ibu biasanya ngomong mbek wong iku sopan. Ketemu wong sopan. Ya. Tapi nek ngomong mbek bojone gak sopan. Nah, enten ta mboten Pak? Ambek bojone gak sopan, ngoko, jambal, gak ngurmati, tapi mbek orang lain ngurmati. Padahal orang lain lo gak tahu dikai blonjo, gak tahu ngekai blonjo. Iya. Suaminya yang tiap hari ngasih belanja. Begitu juga dengan sebaliknya. Okay. Jangan sebagai seorang suami tidak berakhlak kepada istri. Okay. Karena Rasulullah itu memberi petunjuk kepada kelompok sampean, sebaik-baik orang adalah orang yang berakhlak mulia, dan sebaik-baik orang adalah orang yang berakhlak baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan sayalah orang yang paling baik berakhlak kepada keluargaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala, siapapun kita, suami istri siapapun, ayo kelompok sampean mengubah akhlak, karakter, cara berbicara. Okay? Karena karakter para jamaah itu bisa diubah kalau kelompok sampean bersungguh-sungguh dan terus menerus secara masif. Okay? Karena karakter itu dibentuk dari kebiasaan. Yeah. Kebiasaan sampean ngene terus akhirnya refleks. Tapi itu bisa diubah. Okay? Bisa diubah menjadi lebih baik. Dan orang-orang yang mau mengubah akhlaknya untuk menuju kepada akhlak yang lebih baik, maka dia dijamin oleh Rasulullah akan dibangunkan Allah rumah di surga yang paling atas. Nggih. Nggih para jamaah nggih. Lah, akhlak Jibli ambek akhlak muktasib niku apik sing ndi, Pak? Sampeyan punya akhlak kecili apik. Kecili apik, dermawan, sopan. Ya, ambek sapa ae nggih, dia bisa diterima, bisa menyenangkan, bertemu siapa aja, orang lain senang, tidak menyakiti, tidak sombong, tidak mencela, dan tidak juga dendam dan lain sebagainya. Kecili dia sudah punya akhlak seperti itu. Dibandingkan orang yang cilik, gede, akhlaknya elek, tuwek-tuwek ngaji, ngerti, akhlaknya tambah diubah. Ya. Dulu minta maaf pada istrinya karena pernah melakukan omongan-omongan yang kasar dan lain sebagainya. Dia ubah akhlaknya menjadi baik. Apik pun di akhlak Jibli ambek akhlak muktasib. Bapak Ibu, saya sing pundi? Saya sing muktasib. Nggih, bagusan akhlak yang diubah karena dia ada apa? Ada usaha. Nggih. Karena dia ada usaha untuk mengubah dirinya, ya. Yang dulu berakhlak kepada Allah, gak sholat menjadi sholat. Biasanya sholatnya sering telat menjadi gak telat. Senengannya gak jamaah menjadi jamaah. Sing biyen biasa senengannya njaluk pertolongan nang selain Allah, nang dukun, nang laut dan sebagainya, diubah menjadi akhlak yang baik, tidak menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Dulu dengan orang tuanya gak ngereken dan lain sebagainya, setelah ngaji akhlaknya baik, memperhatikan orang tua dengan baik, ya. Beda dengan orang nggak ngaji dengan ndak ngaji, sopan santun, orang tuanya dibantu, ya, tutur katanya dengan orang tuanya lemah lembut, nggak bantah wong tuane dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Makanya dia apa? Dijamin mendapatkan rumah di surga. Rasulullah pun menyatakan dalam sebuah hadis bahasanya akhlak itu bisa diubah. Man yatasabbar yusabbirullahu, barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang sabar, maka Allah memberi kemudahan dia menjadi orang sabar. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Jadi kata Rasulullah, siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang sabar, maka Allah akan memudahkan dia untuk menjadi orang sabar. Oke. Masya Allah para jamaah, yang dicontohkan Rasulullah itu sabar, mengubah tabiat dari yang tidak sabar menjadi sabar. Kenapa? Karena an-nasru ma'as sabri. Oke. Karena kemenangan itu bersama kesabaran. Pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Ya. Masya Allah, lawan kata sabar muring-muringan. Oke. Rasulullah menyatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dijamin masuk surga. Oke. Orang sabar para jamaah. Kalau mboten sabar nek esuk-esuk, kalau mboten sabar nek anak kula ngeten, kalau iki mboten sabar nek dilokno wong, kalau niki mboten sabar nek dirasani wong dan lain sebagainya. Diubah. Oke. Diubah hatinya, tazkiyatun nafs, mensucikan hatinya, diubah, dimanage hatinya. Bahwasanya kalau mbak sampean diubah dengan apa? Dengan ngaji. Sampean tahu orang yang dicaci maki, dilokno uang, dirasani uang itu dosane tambah entek. Alhamdulillah aku dilokno. Alhamdulillah aku dicaci. Nek ngomong alhamdulillah itu tapi sekalian nyepuro, Pak. Ya, alhamdulillah aku dirasani awas kon lho kok oleh. Alhamdulillah aku dirasani dilolokno. Awas kon ketemu aku. Oh, iku gak oleh. Nek wis alhamdulillah iku biarkan. Alhamdulillah aku dirasani, mudah-mudahan dosaku entek, mudah-mudahan dia disadarkan oleh Allah. Ya, gak oleh mari alhamdulillah tapi awas iku gak oleh. Ya. Jadi intinya para jamaah, kalau mbak sampean ayo mencari keridhaan Allah, mencari wajahnya Allah. Jangan mencari keridhaan manusia. Orang kalau mencari keridhaan manusia, berbuat karena manusia dan lain sebagainya, itu akan sakit hati. Kalau berbuat karena Allah, dia akan mendapatkan dua, dicintai Allah dan dicintai manusia. Nek sampeyan berbuat karena manusia, ngapunten. Ya, sampeyan duwe tangga, sampeyan teko lunga, nggih, lungane nang Malang. Teko Malang itu biasa oleh napa? Apel, nggih. Sampeyan kei, mulih menesuk dikei, nggih. Assalamualaikum yuk. Alhamdulillah aku teko Malang niki lho kula paringi apel. Nggih, mboten kathah. Menimane sampeyan teko ndi pegunungan oleh telo, dikei telo. Suatu saat, nggih, tangga sampeyan mlaku karep ya omah. Nanti yuk rekreasi set, mulai nggak oleh-oleh teko Jogja oleh bakpia, ya, oleh bakpia, nggih, marono ndelok menene anake nduk ngarepe teras mangan bakpia, anak sampean gembulang kuno gak dikei, ya, sampean delok ae, marono loro ati, awas kon, aku biasa tak kei, anakku ndelok kayak ngono gak dikei. Nah, itu berarti apa? Sampeyan berakhlak dengan orang, dermawan karena manusia. Wong aku lho biasanya teko ndi tak kei, kuno teko lunga lho gak dikei lho. Nggih, itu berarti beramal karena manusia kepingin dibales. Jangan. Nggih, jangan. Sampeyan gak dikirimi ya husnudon. Ya mungkin oleh-oleh mek titik ya. Gitu aja. Husnudon ya, mungkin dipangan dhewe gak cukup, wis gak apa-apa. Wis ngoten mawon enteng. Nek kula mbek sampean gak sabar, masyaallah, Pak. Nggih. Para jamaah, sabar itu paling penting nggih. Jadi kesabaran ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Ayo kesabaran ini dipupuk karena kesabaran adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia. Apa maneh pasca pandemi, ngapunten. Sampeyan ndelok berita, ndelok anu pasca pandemi itu perceraian luar biasa. Nggih. Perceraian luar biasa. Penyebabnya apa? Akeh wong lanang usahane akeh sing bangkrut. Ekonominya sekarang mulai berkurang. Biasanya wong wedok diblonjoi akeh, nggih utawa rada akeh, sak anu blonjone gak akeh. Wong wedok mulet. Nuntut. Nah, ini perempuan gini itu tidak baik. Ya, perempuan seperti ini berarti sesuai pepatah. Nggih sesuai pepatah, ada uang abangku sayang,
tak ada uang abangku tendang. Ini pasca pandemi perceraian luar biasa Bapak Ibu. Karena banyak perempuan-perempuan yang menuntut seperti biasa normalnya. Masya Allah, kita membutuhkan kesabaran. Ya, di saat-saat seperti ini kesabaran itu penting. Ilmu dari ngaji ini yang kita pakai. Karena kesabaran itu merupakan salah satu contoh akhlak yang mulia. Kesabaran itu adalah akhlak yang luar biasa, yang bisa menimbulkan amal soleh yang baik, yang nanti akan ditimbang oleh Allah. Yang kata Rasulullah, laisa sayun asqala fil mizan min akhlak atau min khuluqin. Tidak ada bobot yang bisa melebihi timbangan akhlak kelak di akhir kiamat. Akhlak itu timbangannya paling berat, dikarenakan akhlak itu dari segala lini akan mendapatkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Barangkali sebelum ditutup ada yang perlu didiskusikan, monggo. Sampun nggih. Alhamdulillah para jamaah, saya simpulkan, mari kita berusaha untuk mengubah karakter kita yang jelek untuk menuju karakter yang bagus. Ingat, Rasulullah sudah memotivasi kita, orang yang punya akhlak baik, ya, itu meliputi segalanya. Satu, timbangannya nanti paling berat di akhirat adalah akhlak yang baik. Ya. Kedua, orang yang berakhlak baik, itu nanti dibangunkan surga, dibangunkan istana atau rumah di surga yang paling tinggi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting, orang yang berakhlak baik itu nanti duduknya paling dekat dengan Nabi. Di akhirat kelak orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang berakhlak baik. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, ingat, anak, istri, suami kita membutuhkan akhlak kita yang baik. Bapak, ibu, tetangga, saudara dan teman-teman kita itu membutuhkan akhlak kita yang baik, dan mereka pasti senang dengan akhlak kita yang baik. Dan ingat, semuanya itu tidak sia-sia, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, karakter yang tidak baik itu bisa diubah. Karakter yang tidak baik itu bisa diubah. Dan orang yang mampu mengubah itu dijamin ana jaimun bi baiti fi a'lal jannah. Aku menjamin seseorang yang bisa mengubah akhlaknya dari buruk menjadi baik, dia akan dibuatkan rumah atau dibuatkan istana di surganya Allah yang paling tinggi. Berarti orang ini tidak hanya dibuatkan rumah saja, berarti dia masuk surga karena akhlak yang mulia. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.